Shalom semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahpahaman dalam memahami firman Tuhan. Setiap kali ada hamba Tuhan yang berbicara tentang berkat atau kelimpahan atau tentang berkat keuangan, selalu beberapa orang akan berkata ini adalah teologia kemakmuran. Pada saat kita mencari Tuhan, pada waktu mula-mula kita mencari Tuhan, karena kita mau ada terobosan ekonomi, Tuhan tidak pernah melarangnya, tetapi Tuhan memberikan peringatan. Kalau itu yang menjadi tujuan utama kita, maka kita akan jatuh. Kita akan jatuh di dalam pencobaan. Karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar kejahatan bukan uang, tetapi cinta akan uang. Bicara masalah hati, bicara masalah motivasi. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mau saudara dan saya diberkati dalam hal keuangan. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya bisa menjadi berkat. Pada suatu saat ada yang bertanya, kenapa Tuhan meminta kepada anak muda yang kaya raya untuk menyerahkan seluruh hartanya kepada Tuhan? Pada suatu hari ada seorang anak muda yang kaya yang datang kepada Tuhan dan dia bertanya apa yang dia harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus menjawab, jualah seluruh hartamu dan berikanlah itu kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Ayat ini membuat banyak anak Tuhan yang berpikir Tuhan tidak mau saudara menjadi kaya. Oleh karena kalau kaya toh diminta Tuhan semuanya. Saudara harus tahu di dalam firman Tuhan sering diceritakan bagaimana Tuhan meminta sesuatu dari anak-anaknya, yaitu sesuatu yang sangat berharga. Tuhan memintanya dengan maksud supaya tidak ada satu orang pun yang terikat dengan apa yang ada di dunia ini, supaya Tuhan bisa mempercayakan lebih besar, lebih banyak. Tuhan selalu meminta sesuatu bukan untuk merugikan saudara, tetapi supaya Tuhan dapat mempercayakan kepada saudara dan saya perkara-perkara yang lebih besar. Dan Tuhan meminta kepada setiap orang masing-masing berbeda. Karena setiap orang punya keterikatan yang berbeda. Tuhan tidak mau kita terikat dengan sesuatu di dunia ini melebihi Tuhan. Dan Tuhan tidak mau ada yang menjadi sandaran hidupmu selain Tuhan. Pada waktu Tuhan bertemu dengan Abraham, Tuhan tidak meminta harta. Karena walaupun Abraham sangat kaya, dia tidak terikat dengan hartanya, tetapi hatinya terikat dan melekat kepada anaknya. Sebagai orang yang sudah tua, pengharapan masa depannya adalah kepada Ishak, karena dia berharap anaknya akan menjadi pewaris, anaknya nanti yang akan menjaga dia, anaknya adalah sebagai pengharapan dia di masa depan. Itu sebabnya kepada Abraham, Tuhan tidak meminta harta. Kalau saat itu boleh memilih, tentu Abraham lebih rela memberikan seluruh hartanya daripada dia mempersembahkan anaknya. Tetapi Tuhan tahu yang paling berharga pada Abraham, sehingga Tuhan justru meminta Ishak dari Abraham. Dengan maksud Tuhan mau mencabut semua yang menjadi pengharapan dan ikatan Abraham. Setelah Abraham bisa membuktikan bahwa dia walaupun dengan sakit, tetapi dia belajar taat untuk mempersembahkan Ishak yang diminta Tuhan. Karena bagi dia Tuhan yang lebih penting. Maka setelah Tuhan tahu bahwa Abraham tidak takut melepaskan anaknya di hadapan Tuhan, maka Tuhan mempercayakan lebih banyak. Dan dikatakan Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Bahkan Abraham dikatakan bapa orang-orang yang beriman. Tuhan sebelum mempercayakan perkara yang lebih besar, Tuhan mau menaruh fondasi hati yang benar dalam hidup kita. Suatu saat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Masing-masing orang harus melipat gandakan talentanya. Dan pada waktu mereka sudah melipat gandakannya, yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Apa yang diminta
tuannya kepada hamba-hambanya, tuannya meminta semuanya dikembalikan kepada tuannya. Tuannya meminta bukan hanya 5, tetapi 10-10-nya harus diberikan kepada tuannya. Demikian juga dengan orang yang diberi 2 talenta dan mengembangkan 4 talenta. Tuannya meminta 4 talenta dikembalikan kepada dia. Tetapi apakah kemudian diminta untuk membuat orang itu bangkrut? Tidak, tetapi untuk meletakkan fondasi yang benar bahwa mereka tidak terikat dengan harta. Pada waktu mereka menang dan menyerahkan semuanya, justru dikatakan Tuhan itu mengembalikan 4 talenta pada yang bisa mengembangkan 4 talenta. Dan yang kepada 10 talenta, ke 10 talenta juga dikembalikannya kepada dia supaya dilipat gandakan lebih lagi. Justru kepada yang punya 1 talenta, dia sembunyikan itu dan tidak mempercayai tuannya. Dia curiga, justru diambil dan tidak pernah dikembalikan lagi. Pada waktu Tuhan datang kepada janda Sarfat melalui Elia, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung sedikit dan minyak sedikit di dalam buli-buli. Tetapi untuk Tuhan dapat mempercayakan, memberkati dia lebih lagi, karena ada masa kelaparan selama 3 tahun. Dan Tuhan ingin memelihara hidupnya. Tetapi Tuhan harus meletakkan fondasi yang benar kepada janda Sarfat ini. Sehingga Tuhan melalui Elia meminta dia mempersembahkan roti bundar yang pertama kepada Elia. Padahal perempuan ini mengatakan cukup hari ini makan, besok nggak makan. Berarti hanya 1 kali itu dia makan, kemudian mati. Tapi justru Elia meminta dia membuat roti untuk Elia lebih dahulu. Sisanya untuk dia dan anaknya. Karena hukum mujizat dan pelipat gandaan adalah dengan cara melepaskan yang Tuhan minta. Kenapa Tuhan meminta kepada anak muda yang kaya raya? Tuhan ingin dia menjual seluruh hartanya. Karena Tuhan mau mempercayakan dia harta yang lebih besar. Setiap orang punya keterikatan yang berbeda. Itu sebabnya kepada Abraham Tuhan meminta anak, bukan harta. Walaupun Abraham jauh lebih kaya daripada anak muda yang kaya raya ini. Tapi Tuhan tidak meminta kekayaannya, tetapi Tuhan meminta anaknya. Tuhan selalu meminta yang mengikatmu, apa yang menjadi sandaranmu, apa yang menjadi pengharapanmu, apa yang menjadi kekuatanmu, supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Suatu saat pada waktu masa kekeringan melanda Israel, justru Elia harus mempersembahkan air 12 buyung. Air pada saat itu sangat mahal, sangat langka, sangat dibutuhkan dan sangat dicari untuk menyambung hidup banyak orang. Tetapi justru yang harus dipersembahkan adalah air. Tetapi pada saat Israel mempersembahkan air melalui Elia, setelah itu pada waktu Elia meminta hujan, maka hujan turun. Sesuatu yang menjadi andalan dilepaskan supaya Tuhan dapat mempercayakan lebih banyak, lebih besar. Tuhan Yesus memberkati.